Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ardiansyah, dari Prodi Studi Manajemen dengan NIM 212139. Kali ini saya akan memaparkan materi-materi tentang bidang-bidang utama audit sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai tugas UAS oleh dosen pengampu Ibu Adis Yamaya Andra SPD MM. Materi yang akan saya paparkan yaitu bidang-bidang utama audit sumber daya manusia. Sebelumnya perlu kita ketahui tentang bidang-bidang utama audit sumber daya manusia. Secara tradisional, manajemen memberikan perhatian utama dalam pencapaian ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya alam bahan baku dalam tujuan perusahaannya. Pada saat ini, perhatian telah diarahkan pada sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi sumber daya manusia dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan bersaing. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan penciptaan nilai tambah dan tingkat kualitas keputusan yang diambil. Jika operasi berjalan melibatkan aktivitas-aktivitas yang menambahkan nilai dalam perusahaan maupun pelanggan, hal ini hanya terjadi jika seluruh SDM dalam perusahaan menyadari bahwa segala aktivitas harus memberi kontribusi keunggulan bersaing perusahaan. Selanjutnya dalam bidang-bidang utama audit sumber daya manusia ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia itu adalah sistem informasi yang menyediakan informasi kepada para seluruh manajemen perusahaan mengenai sumber daya manusia perusahaan serta mengilustrasikan manajemen sumber daya manusia menggunakan format tertentu untuk membantu para pengelola MSDM atau HR, Human Resource. Berikut ada terdapat beberapa sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi ini meliputi yang pertama ada taksiran. Yang kedua ada persediaan keahlian. Yang ketiga ada bagian penggantian dan yang disediakan oleh ringkasan penggantian perusahaan. Yang kedua ada informasi analisis pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan itu meliputi yang pertama ada deskripsi pekerjaan, yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, yang ketiga ada standar kinerja pekerjaan. Selanjutnya ada penyusunan staf dan pengembangan. Departemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan suatu organisasi. Salah satunya aspek terpenting dalam manajemen sumber daya manusia adalah melakukan audit secara teratur untuk memastikan keselarasan antara praktik sumber daya manusia dengan strategi dan tujuan organisasi. Berikut ini adalah bagaimana penyusunan staf dan juga pengembangan yang dilakukan audit dalam perusahaan sebagai berikut. Yang pertama penyusunan staf dan pengembangan. Yang pertama itu ada melakukan rekrutmen. Dari melakukan rekrutmen ini, yang pertama itu ada sumber-sumber rekrutmen.
Yang kedua ada ketersediaan calon pelamar, itu harus. Yang ketiga lamaran pekerjaan. Yang kedua ada melakukan seleksi. Nah, kalau untuk melakukan seleksi ini, yang pertama ada rasio seleksi, yang kedua ada prosedur seleksi, yang ketiga adanya peluang kerja yang sama. Lanjut, yang ketiga itu ada melakukan pelatihan dan orientasi. Apa saja melakukan pelatihan dan orientasi ini? Yang pertama ada program-program orientasi. Yang kedua ada tujuan pelatihan dan prosedur. Yang ketiga ada tingkat proses belajar. Selanjutnya ada yang keempat melakukan pengembangan karir. Apa saja yang pengembangan karir ini? Yang pertama ada keberhasilan penempatan internal. Yang kedua ada program perencanaan karir. Yang ketiga ada upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Dalam sistem informasi sumber daya manusia ini kontrol dan evaluasi organisasi merupakan dua aspek yang penting untuk memastikan bahwa manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan efektif dan efisien. Kontrolnya merujuk kepada proses pengaturan, implementasi, dan pemantauan kebijakan. Di mana dalam hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa kegiatan sumber daya manusia berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh peraturan, kebijakan perusahaan, standar industri, dan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Berikut ini kontrol dan evaluasi organisasi. Yang pertama ada penilaian kinerja. Di penilaian kinerja itu meliputi yang pertama ada penilaian standar-standar dan ukuran-ukuran kinerja. Yang kedua ada prosedur disiplin. Yang ketiga ada prosedur perubahan dan pengembangan. Nah, untuk yang kedua itu ada hubungan manajemen karyawan. Hubungan manajemen karyawan itu meliputi apa saja? Yang pertama ada kepatuhan legal, yang kedua ada manajemen pelaksanaan, yang ketiga ada umpan balik karyawan atas personalia. Selanjutnya ada batas pemeriksaan. Dalam melakukan audit sumber daya manusia ada beberapa batasan yang perlu ditimbangkan. Berikut adalah beberapa diantaranya. Yang pertama ada batasan ruang lingkup, yang kedua ada keterbatasan waktu dan sumber daya, yang ketiga ada akses terbatas, yang keempat ada keterbatasan teknikal atau keahlian, yang kelima ada aspek kualitatif, yang keenam ada batasan hukum dan etika, yang ketujuh ada ketergantungan pada informasi yang disediakan. Selanjutnya ada sumber daya audit sumber daya manusia. Berikutnya ada sumber data audit sumber daya manusia. Di dalam sumber data audit sumber daya manusia merujuk pada semua sumber informasi yang digunakan oleh auditor untuk memeriksa, mengevaluasi dan menguji kepatuhan serta efektivitas praktek manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sumber data yang dapat digunakan untuk keperluan audit dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lainnya apa saja ya? Berikut ada. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yang kedua ada konfirmasi dokumentasi, yang keempat ada observasi, yang kelima ada pertanyaan pada klien. Adapun sumber data yang bisa digunakan untuk audit sumber daya manusia. Di dalam
sumber data yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama ada SOP, aturan dan prosedur yang ada. Yang kedua ada pimpinan Departemen Sumber Daya atau personalia. Yang ketiga ada pimpinan departemen lain. Untuk kesimpulannya, kesimpulan dari bidang-bidang utama audit sumber daya manusia, bahwasanya audit sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya, dan tujuan organisasi merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, serta kinerja setiap program sumber daya manusia. Sekian untuk pemaparan materi yang saya berikan. Selebihnya mohon maaf jika penjelasan materi yang saya paparkan itu kurang jelas dan tidak mudah dimengerti oleh rekan-rekan. Jadi mohon memakluminya dan minta maaf. Terima kasih dan sekian untuk tugas UAS saya.